Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Yuli dari Rumah Sakit Saudi Arabia ya. Salam sehat selalu. Semoga kita tetap semangat di tengah masih adanya wabah Covid ini ya. Tetap jaga protokol kesehatan, patuhi prokes semua ya. Hari ini saya mau membahas atau berbagi cerita lah ya untuk tentang support keluarga atau peranan keluarga untuk kesembuhan orang-orang atau pasien dengan gangguan kecemasan baik yang sedang maupun ringan. Tapi kalau berat tetap dengan support juga ya, dengan penanganan yang ahlinya seperti itu, dokter psikiatrik ya. Jadi peran utama keluarga adalah suatu peran yang penting untuk kesembuhan orang-orang dengan kecemasan seperti ini ya. Kan semua penyakit sih kalau menurut saya peran keluarga itu penting ya, karena dengan peran keluarga mereka merasa tidak dihiraukan, merasa mereka diperhatikan, mereka merasa disayang ya dalam menghadapi semua sakit penyakitnya ya. Saya bekerja sudah cukup lama sebagai seorang perawat ya, dan akhirnya saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merawat anak saya sendiri ya, dengan gangguan kecemasan sedang seperti itu ya. Tapi memang tidak mudah untuk bisa nerima, kok bisa gitu ya anak saya bisa ini ya. Memang gak mudah, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang terindah untuk kami sekeluarga ya. Dengan apa yang terjadi dengan anak saya ini, Tuhan ingin mengingatkan kami semua, saya terutama suami, juga anak-anak, juga tantenya, untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain, baik dalam doa ya, dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya dalam segala hal kita bisa saling menyemangati satu dengan yang lain ya. Kenapa sih pasien-pasien dengan gangguan kecemasan ini bisa meningkat ke gangguan psikiatrik berat ya? Semuanya ya tergantung dari penanganan dari awal ya. Karena terkadang kalau kita kan kebanyakan juga orang-orang nih, kalau misalnya pasiennya dengan gangguan kecemasan tiba-tiba dia berhalusinasi, lalu juga dia menyakiti dirinya sendiri, terus juga orang lain, membahayakan orang lain. Biasa kita kan suka melihat ya di berita-berita tuh mereka dipasung atau dikurung seperti itu. Itu sebenarnya salah satu penanganan yang kurang tepat ya. Kalau menurut saya sebagai ibu yang pernah melewati semuanya ini ya, walaupun saya seorang perawat seperti itu. Jadi biar gimana kita harus bisa bijaksana untuk menangani pasien-pasien seperti ini ya, khususnya keluarga kita. Kita harus tetap mensupport dia, memberikan semangat dengan dia ya, mendampingi dia untuk berdoa atau melakukan ibadah seperti itu. Karena dengan ibadah paling tidak dia akan bisa lebih tenang, akan lebih mengatasi kecemasannya ya. Sehari, 2 hari, 3 hari ternyata anak saya ini belum bisa pulih seperti sedia kala. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa anak saya untuk berkonsultasi dengan dokter psikiatri di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Dan pada saat konsultasi itu juga saya diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan dokternya via video call ya. Dan saya menceritakan semuanya tentang kehidupan anak saya ya, dari dia masih kecil sampai dia berusia 15 tahun ya. Dan saya banyak belajar dari kejadian ini ya. Ternyata
orang yang kita lihat bahagia dari luar belum tentu dia bisa, kita belum tahu di dalamnya itu ada pergumulan apa gitu ya, ada beban apa yang terjadi dalam hatinya seperti itu, kita nggak tahu ya. Kita hanya tahu dia selalu senyum, selalu bahagia seperti itu, selalu bisa bercanda ya, padahal dia ada sesuatu yang membuat dia tuh tertekan ya, baik itu lingkungan di sekolah, lingkungan teman-temannya ya. Dan akhirnya singkat cerita dia menjalani konsultasi itu dengan dokternya itu selama kurang lebih itu hampir 4 bulan ya, 3 bulan 4 bulan gitu ya. Dia harus minum obat juga ya, kontrol juga teratur, tapi juga dia sempat untuk sempat menolak untuk dibawa ke dokternya ya. Dan tapi tetap saya nggak patah semangat seperti itu. Saya tetap membujuk dia, tantenya juga membujuk untuk mau dibawa konsultasi ke dokter seperti itu. Akhirnya singkat cerita dia mulai membaik ya, dengan pertolongan konseling, dengan pertolongan juga obat-obatan, juga support dari kami semua, dari ibunya, dari ayahnya, dari adiknya, dari kakaknya, dari tantenya ya, semua saya rangkul untuk bisa mendampingi anak saya ini dalam melewati masa-masa yang sangat sulit ya di dalam usianya saat ini ya. Dia sebenarnya tergolong anak yang ceria ya, anak yang pandai ya, anak yang cukup aktif di dalam semua kegiatan karena dia merupakan atlet taekwondo, dia juga atlet renang ya, seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, cuman karena dia mengalami satu tekanan dari temennya, juga dia mungkin merasa pernah dikecilkan, badanmu gemuk, inilah itulah ya. Pokoknya banyak hal yang mengakibatkan semuanya itu terjadi, kecemasan itu muncul ya. Dan puji Tuhan setelah konsultasi sekian selama 4 bulan ya, dia juga ada minum obat untuk mengatasi kecemasannya itu, mengurangi kecemasannya. Puji Tuhan dia sudah kembali mulai ceria ya, mulai kembali terbuka ya. Setelah dia sudah mulai seperti itu, saya coba untuk berbicara, saya coba membesarkan hatinya ya. Dan saya juga coba untuk memberikan masukan kalau misal ada masalah, coba untuk diceritakan, di-share sama ibu atau ayah atau kakak atau adik atau tantenya. Saya juga pesan ke semuanya, kalau misalnya dia bercerita, coba didengarkan seperti itu ya. Orang kan kadang-kadang cerita, kadang-kadang apa sih ini ceritanya nggak penting, tapi paling tidak kita menyediakan waktu untuk kita bisa mendengarkan ya. Jangan kita mengintimidasi, cerita yang nggak penting, jangan seperti itu ya. Coba kita memberikan waktu untuk anak-anak kita bisa bercerita, mengeluarkan perasaannya ya, seperti itu. Terus pada bulan Desember itu dia minta izin kepada saya untuk pergi ke sekolah. Ada satu acara ya, gladi resik, dan walaupun saya agak cukup nggak terlalu yakin dengan keputusan saya, tapi saya berdoa, Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, seperti itu. Saya nggak sendiri, saya punya Tuhan, saya punya keluarga ya yang cukup solid untuk bisa mendampingi anak saya ini ya, dan melewati semuanya. Akhirnya dia pergi, dan singkat cerita itu setelah serangan pertama itu bulan Juni ya. Singkat cerita ternyata pas dia pulang dari sekolah, tiba di rumah itu belum terlalu kelihatan, moodnya itu sudah berubah seperti itu. Dan akhirnya tantenya itu menyadari setelah sudah maghrib ya, dia menyadari kalau
ada perubahan sikap dari anak saya ini, ya. Dia kembali merenung, kembali merasa kayak tertekan, cemas, ya. Ini serangan yang kedua, ya. Nah, ternyata sama seperti dugaan saya yang pertama. Saya sudah pernah pesenin juga ke keluarga saya kalau hati-hati dengan serangan pertama, karena bisa meningkat terjadi juga serangan yang kedua, ya, seperti itu. Dan saya nggak menyangka kalau serangan kedua ini cukup cepat, ya, jangka waktu dari yang pertama sampai yang kedua, seperti itu. Dan akhirnya saya juga memutuskan, karena saya sudah tidak bisa menanganinya, ya, walaupun saya berusaha untuk konsultasi dengan dokternya untuk meningkatkan dosisnya, seperti itu, tetap tidak bisa diatasi kecemasannya, dia semakin agresif seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa dia dengan pertimbangan yang dengan pertimbangan matang lah, ya, dengan keputusan yang nggak mudah untuk saya sebagai seorang ibu, walaupun saya seorang perawat, untuk memutuskan membawa anak saya ke rumah sakit untuk dirawat, seperti itu. Dan singkat cerita, akhirnya anak saya bawa, dan itu di rumah sakit Durensawit, ya. Dan saya cukup kaget, ya, karena saat dia diputuskan untuk dirawat itu, saya pikir dia boleh didampingi oleh tantenya, ya, karena dia kan masih masih usia anak, ya, yang harus butuh didampingi, apalagi dengan penyakitnya, dengan gangguan kecemasan, ya. Tentu nggak mudah. Saya berpikir pasti akan ada diperbolehkan untuk didampingin. Yes. Oh really? What happened? Thank you so much. أنا أمس في شيء بس أنا فاقت بعدين نروح نوم. Thank you. أنت كريم أنا أسوي كريم. أيوة شكرا. Next time you must try my pizza, huh? I will go now. Okay, next time if you come back. Maybe I will go maybe 7 o'clock. ممكن أنا أمشي على طول. أنا 7:30 أنا ممكن أمشي. دوام خلاص. إن شاء الله ما في مريض. بس أنا 7:30 أمشي. ممكن عشان يجي مريض كذا. إن شاء الله ما في مريض. إن شاء الله 7 أنا بمشي. Don't worry. أوكي. إن شاء الله ما في مريض. كلام الدكتور هاي. إن شاء الله. Don't worry. إن شاء الله ما في مريض. خلاص إذا يبغى أي شيء أنا ممكن 1 أسبوع أنا يجي. Okay, thank you. Take care. Ini dari teman saya orang Saudi, ya. Dia kerja di laboratorium. Kasih hadiah banyak. Thank you Yosef. Sorry, jadi keputus ceritanya, ya. Jadi lanjut, ya. Akhirnya saya memutuskan dengan ayahnya untuk membawa dia ke rumah sakit Durensawit, ya. Rumah sakit psikiatrik, ya, kalau nggak saya salah, ya. Itu rumah sakit pemerintah. Dan akhirnya diputuskan juga di situ dia dirawat, ya. Saya hanya berpikir oke lah dia dirawat dulu, tapi pikiran saya tuh dia akan didampingi oleh tantenya, ya, karena dia kan masih usia anak, ya, seperti itu. Dan saya cukup kaget, ya. Ternyata pas saya bisa ngubungin suami saya setelah anak saya masuk dirawat, ternyata tantenya itu di luar, ya, nggak masuk ke kamar. Pas saya telepon itu di luar gedung lah, ya, di ruang gedung perawatan, seperti itu. Dan saya cukup kaget, ya, pas pagi itu saya dihubungin adik saya bahwa anak saya itu tidak ada pendampingan, ya. Dan perasaan saya tuh rasanya nggak enak gitu loh, ya, seperti itu. Terus saya coba bilang sama adik saya, coba tanya sama perawatnya, sama petugasnya, bisa nggak lihat lewat CCTV, ya, untuk ngelihat keadaannya, mastiin keadaan anak saya seperti itu. Karena perasaan saya tuh rasanya seperti apa gitu, ya, saya juga nggak bisa bayangin, ya. Dan benar ternyata, ya, seperti yang saya rasakan bahwa anak saya itu di dalam itu, ya, diikat sama mereka seperti itu, ya. Pakai strain, ya, sampai ada luka juga di tangannya sama kakinya seperti itu. Akhirnya
pas hari itu juga saya langsung ngomong pas pagi itu setelah saya ngomong sama adik saya, ngelihat juga situasi ruang perawatan yang kayak penjara ya, yang sebenarnya lebih manusiawi yang di Rumah Sakit Bogor ya. Mereka masih bisa lebih suasananya masih lebih familiar dengan pasien-pasien seperti ini. Saya cukup kaget, cukup shock. Akhirnya saya memutuskan dan bilang sama suami saya, kamu pergi langsung ke rumah sakit ya, temuin dokternya, karena sampai hari ini pun kita belum ada dapat penjelasan dari dokternya ya, hanya via telepon melalui perawat ya. Sedangkan kita keluarga tidak ada dihubungin, nggak ada diberikan penjelasan oleh dokternya ya, oleh dokter yang merawat anak saya ya. Jadi dia masuk melalui UGD, langsung dirawat, dan akhirnya saya bilang sama suami saya, pokoknya hari ini dia harus anak saya harus pulang ya. Terserah mau pulang dengan paksa, dengan tanda tangan, pokoknya lakuin aja seperti itu. Akhirnya singkat cerita ya, kita bawa pulang anaknya, dan ternyata benar perasaan saya, feeling saya ya, anak saya itu ada luka di tangan sama di kaki ya, kayak bekas diikat seperti itu ya. Dimana juga anak saya nggak mandi, terus juga baju juga masih sama baju pas dia masuk ya, terus nggak sikat gigi, pokoknya kotor ya. Dan satu kamar itu ternyata dia digabung dengan penyakit gangguan kecemasan yang lebih berat dari dia ya. Jadi satu ruangan itu 6 orang ya kalau nggak salah, atau berapa gitu ya. Sedangkan anak saya ini masih anak yang oke. Pokoknya ceritanya nanti kita lanjut di sesi